Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Mari simak penjelasannya. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup yang sejenis berdasarkan dengan ciri-ciri. Klasifikasi di sini diperlukan untuk mengetahui kedekatan antar jenis dengan jenis yang lainnya. Tahukah Ananda siapakah pencetus dasar klasifikasi? Pencetus dasar klasifikasi kita adalah Bapak Carolus Linnaeus. Beliau ini adalah seorang ahli biologi asal Swedia yang mengelompokkan makhluk hidup dalam kelompok besar, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Klasifikasi, kemudian dia juga membuat klasifikasi dengan tingkatan takson dari yang terbesar hingga yang terkecil. Urutan takson pada tumbuhan memiliki beberapa perbedaan yang bisa Ananda lihat pada tampilan berikut. Perbedaannya terdapat pada urutan takson yang kedua. Pada tumbuhan itu disebut dengan divisi, sedangkan pada hewan disebut dengan filum. Urutan takson yang berikutnya memiliki nama yang sama antara urutan takson tumbuhan dengan urutan takson hewan. Begitulah urutan takson yang dipaparkan ataupun yang dibuat oleh Bapak klasifikasi kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang metode penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur. Ini terdiri atas dua kata Latin. Yang pertama, kata pertama menunjukkan genus yang penulisan diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, menunjukkan spesies dan tidak diawali oleh huruf kapital. Ingat, penulisan dengan huruf miring atau italik atau dengan garis bawah. Tujuan dari klasifikasi yang pertama, memudahkan dalam mendeskripsikan tiap jenis makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan dalam mengenali tiap jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Bagaimanakah ciri-ciri dari makhluk hidup? 1. Membutuhkan makanan. Makanan pada makhluk hidup dibutuhkan untuk sumber energi pada tubuh makhluk hidup. Lalu apa yang terjadi jika tidak makan? Badan ataupun tubuh pada makhluk hidup lainnya akan terasa lemas dan tidak bisa menghasilkan energi. Yang kedua yaitu bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas merupakan menghirup oksigen yang ada di udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, bergerak. Seluruh makhluk hidup bergerak, seperti manusia berjalan, pada hewan berlari, melompat, serta pada tumbuhan
bergerak ke arah cahaya. Yang selanjutnya yaitu tumbuh. Manusia tumbuh dari bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada tumbuhan, mulai dari kecambah hingga berkembang menjadi tumbuhan yang besar. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Seluruh makhluk hidup berkembang biak mulai dari bertelur, melahirkan, tunas, biji, selanjutnya yaitu menanggapi rangsang. Salah satu contoh menanggapi rangsang yaitu daun putri malu. Daun putri malu merupakan salah satu tumbuhan yang menanggapi rangsang pada sentuhan manusia. Itu adalah salah satu contoh pada tumbuhan. Yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, ciri hidup di sini yang pertama yaitu tidak bernapas. Yang kedua, tidak memerlukan makanan. Yang ketiga, tidak tumbuh. Yang keempat, tidak berkembang biak. Yang kelima, tidak bergerak. Nah, dari penjelasan ini, Ananda sudah mengetahui perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Selanjutnya, melakukan pengamatan makhluk hidup dengan benda. Nah, kita bisa melihat dengan pada tabel ini pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati, yaitu habitatnya, jenis makanannya, waktu mencari makan, permukaan atau penutup tubuhnya, jumlah keping atau biji pada tumbuhan, letak bakal bijinya, sistem pernapasannya, serta sistem peredaran darahnya. Yang selanjutnya yaitu pada benda kita bisa melakukan pengamatan dari satu, struktur, yang kedua, bentuk, yang ketiga, fungsi, dan yang keempat, dari segi warnanya. Yang selanjutnya yaitu membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari hewan yang memiliki perbedaan antara jenis makanannya yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti rumput dan dedaunan, yang kedua buah-buahan, dan yang ketiga biji-bijian. Yang selanjutnya yaitu contoh dari herbivora. Herbivora contohnya seperti kambing, gajah, sapi, serta kuda. Yang selanjutnya yaitu karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Nah, contoh dari karnivora kita bisa lihat yang pertama ada buaya, yang kedua singa, yang ketiga ikan hiu, dan yang keempat adalah burung elang. Ini merupakan salah satu contoh dari hewan pemakan daging ataupun contoh dari karnivora. Selanjutnya yaitu omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala. Contoh dari omnivora bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu ayam, yang kedua yaitu bebek, yang ketiga yaitu beruang, dan yang keempat adalah tikus. Dari keempat contoh ini merupakan contoh dari hewan pemakan segala atau yang disebut dengan omnivora. Dari penjelasan tadi, saya berharap Ananda semua dapat memahami tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk itu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.